Lupakan Dracula. Ini adalah kisah vampir, wanita sungguhan. Dan dia adalah seorang bangsawan. Di puncak bukit di Slovakia yang tenang, berdiri reruntuhan sebuah kastil. Indah, tapi dingin. Inilah kastil Kestis. Dan tembok-temboknya menyimpan kisah yang sangat gelap. Bukan dongeng, ini adalah kisah sejarah nyata tentang seorang wanita yang namanya menjadi sinonim dengan teror. Seorang bangsawan yang dijuluki Kontes Darah. Namanya adalah Elizabeth Bathory. Tahun 1560 sampai 1614 Masehi. Ia lahir dari salah satu keluarga paling berkuasa dan terkaya di Hongaria. Pendidikan tinggi, kecantikan memukau. Pernikahan dinilai setara dengan kerajaan. Di permukaan, ia adalah ikon abad Renaissance. Namun, di balik kemewahan muncul bisikan mengerikan. Setelah kematian suaminya, Ferenc Nadasdy, pada tahun 1604, kendali kastil Kestis sepenuhnya ada di tangannya. Saat itulah kisah horor dimulai. Para korban awalnya adalah gadis-gadis petani muda yang dipekerjakan sebagai pelayan. Kemudian korbannya adalah bangsawan rendahan, dibujuk dengan janji pendidikan dan itikat. Tuduhan yang masuk ke telinga Raja Matthias II sangatlah mengerikan. Penyiksaan, pembunuhan massal, kanibalisme, para pelayan yang bersekongkol bersaksi di bawah siksaan. Mereka menyebut angka korban. Ada yang bilang 80, ada yang bilang ratusan, bahkan ada yang menyebut 650 orang. Tapi di antara semua tuduhan itu, satu motiflah yang membuatnya abadi dalam legenda. Ia mandi dengan darah para perawan. Konon, ia percaya darah itu akan menghentikan waktu, menjaga kecantikan dan kemudaannya. Sekarang kita masuk ke kontroversi dan teori konspirasinya. Disinilah cerita sejarah bertemu dengan rumor. Pada tahun 1610, Elizabeth Bathory ditangkap. Namun, perhatikan baik-baik, ia tidak diadili sebagai penyihir. Ia tidak dieksekusi di depan umum. Sebagai bangsawan, ia hanya dipenjarakan seumur hidup di kastilnya sendiri. Para pelayannya disiksa dan dihukum mati. Mengapa perlakuan berbeda? Para sejarawan hingga kini terbelah. Mungkinkah Kontes Darah hanyalah kampanye hitam yang berhasil? Fakta 1. Uang dan tanah. Keluarga Bathory adalah keluarga paling kaya di Hongaria. Raja Matthias II berutang sejumlah besar uang kepada mereka. Tuduhan yang dapat dibuktikan kebenarannya, seburuk apapun, adalah alasan sempurna untuk menyita seluruh kekayaan dan tanahnya. Fakta 2. Status janda kuat. Ia adalah janda yang memegang kendali penuh atas wilayah yang luas. Di era itu, wanita berkuasa dan kaya raya tanpa suami sering menjadi target politik. Fakta 3. Kisah mandi darah. Motif mandi darah yang paling kita ingat tidak muncul dalam kesaksian awal. Itu karena menyebar bertahun-tahun kemudian, kemungkinan untuk mendramatisasi kasusnya dan membenarkan penyitaan properti. Warisan gelap. Elizabeth Bathory meninggal di dalam kastil Kestis pada tahun 1614 Masehi. Ia terkunci, terisolasi hingga akhir hayatnya. Pertanyaannya tetap, apakah ia adalah monster pembunuh berantai terkejam dalam sejarah yang menyembunyikan kegilaan di balik gelar bangsawannya, atau ia adalah korban konspirasi politik dan keserakahan yang namanya dihitamkan dengan kebohongan mengerikan dan tak sengaja menciptakan legenda vampir wanita pertama di dunia nyata? Apapun kebenarannya, kisah Kontes Darah tetap menghantui, mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu hitam putih, dan terkadang legenda jauh lebih menarik dan lebih brutal daripada kebenaran. Apa pendapat kalian tentang kisah Elizabeth yang satu ini? Apakah ini hanya konspirasi untuk menyita seluruh kekayaannya? Tulis di kolom komentar ya. Demikianlah kisah kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe jika suka videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sukses teman-teman semuanya. Bye. Assalamualaikum.